Di masjid apa? Uqbah bin Amir. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Ustaz Adi siapa sih Uqbah bin Amir. Ya, Uqbah bin Amir ini adalah bisa dikatakan kalau sekarang itu supir pribadinya Rasulullah kan? Ya kan? Dari Ansor. Ya. Yang mana sahabat Uqbah ini dekat sekali dengan Rasulullah. Ya. Bahkan saking dekatnya dengan Rasulullah, ketika Uqbah bin Amir pada suatu hari diputus sama Rasulullah, ditunjuk untuk apa? Berdakwah. Kemana? Berdakwah jauh dan akan berpisah dengan Rasulullah. Ya mungkin perlu 1 bulan, 2 bulan gak ketemu dengan Rasulullah. Uqbah bin Amir ini nangis kan, nangis terus sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepada Uqbah, ya Uqbah, kenapa engkau sedih? Ya kenapa engkau menangis? Saya sedih karena saya bakal gak ketemu dengan engkau. Ya kan? Terus akhirnya ketika Uqbah sedih, apa Rasulullah bilang, jangan sedih ya, jangan bersedih ya Uqbah. Ya. Apa akhirnya Rasulullah mengasih hadiah? Apa hadiahnya? Batu. Ya, batunya disebut batu syauki, pun batu ini. Dikasihlah batu, ya Uqbah, ambillah batu ini. Apa? Kalau kamu kangen dengan saya, lihatlah batu ini. Niscaya engkau lihat aku. Ya, itu batu yang dikasihkan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir. Yang mana konon katanya batunya dibawa sama Uqbah, akhirnya dipasangkan di sini. Ada nanti batunya disebut batu syauki, batu kerinduan. Jadi Uqbah ketika pisah dengan Rasulullah, kangen dengan Rasulullah, dia lihat batu dan lihat Rasulullah. Ya, itulah salah satu dari wujud Rasulullah, di antaranya itu adalah batu. Ya, disebut namanya batu syauki. Ya. Dan ukuran di sini, ya, makam Uqbah di sini itu confirm. Artinya apa? Benar-benar sahih. Ya, makanya di sini kebanyakan kuburan itu kan ada yang tulisannya makom. Kalau makom itu masih nggak jelas, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, gitu kan. Nah, tapi kalau sudah tulisannya dori, kayak tulisannya dori kan, dori itu yang benar-benar ada jasadnya. Ya, jadi benar-benar di sini kuburan nggak ada khilaf bahwa ini adalah kuburan daripada sahabat Uqbah bin Amir. Ya, itu ada tulisannya itu. Ya. Tempat yang mustajab doanya gitu. La bilahil. Jadi nggak ada ikhtilaf. Karena apa? Sahabat Uqbah ini teman dekat dengan Rasulullah, dan sahabat Uqbah ini dia sebagai apa? Penasehatnya Amr bin As. Jadi Amr bin As ketika gubernur Mesir menguasai Mesir, kalau ditanya tentang agama, siapa? Merujuk kepada Uqbah bin Amir. Jadi dia ustadznya atau tuan gurunya ketika zaman Amr bin As. Tadi Amr bin As lihat ya, yang dari pintu. Nanti kalau yang belum lihat, minta bisa ziarah kiriman Fatihah di pintu sebelum keluar masjid. Ya, itu kuburannya Amr bin As yang membebaskan Mesir, dan Islam masuk ke Mesir dibawa oleh Amr bin As. Yang mana Islam baru masuk ke Mesir 7 tahun setelah Rasulullah meninggal. Jadi Islam belum ada di Mesir. Setelah 7 tahun, ya, setelah kepemimpinan Khalifah siapa, Umar bin Khattab, barulah dibawa Islam masuk sama siapa? Amr bin As. Ya, Amr bin As. Ya, nanti kita ziarah ke masjidnya. Masjidnya kayak gimana sih? Ya, itulah Amr bin As. Jadi masuk ke Mesir tahun 639, 7 tahun setelah Rasulullah meninggal. 632 Rasulullah meninggal, 639 Amr bin As membawa pasukan kaum muslimin masuk ke Mesir dan mengalahkan tentara Raja Muqawqis. Ya, ini kuburannya berdekatan dengan sahabat Uqbah bin Amir. Ya. Jadi alhamdulillah kita juga bisa sholat di sini. Kenapa mungkin kita putuskan sholatnya di sini? Karena termasuk salah satu tempat yang mustajab juga. Dan daerah sini disebutnya di daerah namanya kaki Bukit Muqattam. Apa kaki Bukit Muqattam? Itu ada dalam kitab Al-Risr itu dikatakan bahwa kaki Bukit Muqattam itu ada termasuk Raudhatun Minal Jannah. Kalaulah di Mekah ada Ma'la, di Madinah ada Baqi, di Mesir ada Bukit Muqattam, yang mana kuburan di bawah-bawah itu banyak para wali, para ulama, para orang-orang soleh. Termasuk nanti makam Imam Syafi'i dekat dengan sini. Robiah Adawiyah, habis ini kita ziarah ke sana sama siapa tadi, Imam Lais juga tadi yang sudah kita Al-Fatih kita ziarahi. Dan salah satu daripada Uqbah bin Amir dari hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir, karena beliau banyak juga hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Salah satunya ini yang tertulis yang masyhur. Ya, jadi tahu artinya ini? Musik paham. Ya Rasulullah, man najah? Apa najah?
Jadi nanya Uqbah bin Amir, kan ini namanya sugeng pribadi kan, mungkin dapat apa ya, sesuatu yang lain daripada nanya Uqbah, gimana sih katanya biar kita sukses, atau sukses yang gimana sih gitu kan, caranya gimana, ataupun gimana caranya biar kita mendapatkan kesuksesan, ya kan? Nah ininya Rasul bilang amsik alaika lisan, apa? Disuruh ya, jadi sesuai kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Adi ketika Luqmanul Hakim itu ya kan? Apa katanya kan? Harus menjaga lisan. Ya, sebaik-baik orang yang pandai menjaga lisannya dan juga menjaga hatinya, ya kan? Katanya apa? Menjaga lisannya baik, jangan sering nyakitin orang, gitu kan? Terus yang kedua, wal yasaka baitu. Jadi artinya apa? Rumahnya dibuat lapang. Dibuat lapang ini artinya apa? Sering mungkin dibacain sholawat, ataupun sering ada majelis yang bermanfaat, di situ yasinan, ataupun kita sering baca Quran lah, gitu kan? Jadi lapangkan rumahnya, ya, biar di situ penuh dengan keberkahan. Barulah yang terakhir katanya waqi ala hadiat, yang penting juga. Jadi setiap kali kita melakukan kesalahan, nangis, kita tangis, ya Allah, kok saya salah ya gitu. Ya kok saya ngelakuin ini ya. Sedikit sekecil apapun ya kita ngisi, maka itulah yang sebenarnya hakikatnya adalah sukses yang sebenarnya, sukses dunia dan juga akhirat. Ini salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Uqbah bin Amir. Jadi ini sahabat Rasulullah, teman dekat Rasulullah, asisten Rasulullah, yang mana luar biasa. Dia sebagai tuan guru ataupun muftinya ataupun penasehatnya Amr bin As. Bahkan gubernurnya tadi Amr bin As itu nggak mau jauh-jauh di kuburnya.